Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hari kiamat yang merupakan akhir segala dan awal kehidupan baru. Presentasi ini akan membahas tentang hari kiamat, sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Kita akan belajar apa itu hari kiamat, tanda-tandanya, dan apa yang kita harus persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran pada bab ini yaitu pertama, nanti kita diharapkan mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, perjalanan kejadian akhir itu seperti apa. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Tentunya kan ada hikmah yang terkandung pada hari akhir tersebut. Ya. Jadi disimak, kita akan ketemu nanti makna perjalanan kemudian hikmahnya. Menurut sekalian, sekarang yang perlu kita pahami dulu apa hari kiamat itu. Hari kiamat itu adalah akhir dunia ini, hancurnya alam semesta atau sebuah kehidupan. Nah, setelah terjadi hari kiamat, dibangkitkan kembali. Setelah itu semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan amal atas perbuatan mereka. Tanda-tanda kiamat ada dua. Pertama adalah tanda-tanda kecil, yaitu banyak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Ini sudah banyak terjadi di bumi pertiwi kita ini. Kemudian terjadi kekacauan di mana-mana. Lomba membangun bangunan tinggi, ya. Banyak orang sudah berlomba-lomba untuk membangun rumah tinggi. Terbukti sekarang banyak sekali, seperti di Dubai bangunannya yang tower yang terkenal dengan tower tinggi. Kemudian di Arab Saudi juga sekarang sudah mulai membangun bangunan-bangunan tinggi. Itu bahkan bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian bagaimana dengan tanda-tanda besarnya, yaitu nanti kalau sudah terjadinya hari kiamat maka matahari akan terbit dari barat. Kemudian munculnya Dajjal, makhluk yang membawa fitnah besar. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan keluarnya Yajuj dan Majuj. Kiamat dibagi menjadi dua, anak-anak sekalian, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu adalah peristiwa berakhirnya kehidupan individu atau kelompok, seperti kematian seorang atau kelompok di tempat tertentu seperti tsunami yang terjadi di Aceh kemarin pada tahun sebelumnya. Kemudian banyak lagi tsunami yang terjadi di negara lain. Itu adalah pengingat bahwa akhir bisa menjadi bencana besar. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar adalah kehancuran seluruh alam semesta, di mana semua planet, bintang, dan galaksi akan musnah. Ini adalah tanda berakhirnya kehidupan di dunia ini secara total dan dimulai kehidupan baru di akhirat nantinya. Jadi kita harus mempercayai bahwa kiamat itu akan terjadi tidak hanya di bumi, semua tata surya akan rusak. Kemudian peristiwa saat kiamat yaitu terguncangnya dahsyat, gunung-gunung hancur lebur, debu-debu berterbangan, dan semua manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk diadili.
Peristiwa hari kiamat ini tergambar jelas dalam surat Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Di sana dijelaskan jelas bahwa terjadinya hari kiamat itu bagaikan manusia itu kalfaroshil mabsus, seperti kubu-kubu yang berterbangan karena hancurnya alam semesta. Setelah terjadinya hari kiamat, maka kita akan memasuki kita akan memasuki hari pembalasan ya, yang diawali dengan timbangan mizan. Jadi semua amal baik dan buruk kita akan ditimbang dengan adil yang disebutkan nanti di mizan. Kemudian setelah ditimbang amal manusia itu baik dan buruknya, manusia akan menuju surga atau neraka. Orang yang amal baiknya lebih banyak akan masuk surga, tempat yang penuh kebahagiaan abadi. Sedangkan bagi yang amalnya buruk, konsekuensinya adalah neraka. Orang yang amal buruknya lebih banyak tentu akan masuk neraka, tempat siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi gambarannya ya seperti ini. Surga dan neraka. Surga itu adalah tempat yang penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kenikmatan yang abadi dan tak pernah dibayangkan oleh akal manusia. Jadi manusia yang hidup di dunia itu tidak bisa menggambarkan seperti apa kehidupan surga. Hanya aja gambaran di dunia saja yang tidak mewakili nanti gambaran di akhirat. Di sana terdapat sungai-sungai terbuat dari apa yang di dalamnya ada madu, susu, buah-buahan, lezat, dan segala hal yang indah-indah yang dijanjikan bagi orang-orang beriman yang beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh siksaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuat jahat dan tidak beriman selama hidup dunia. Api yang menyala-nyala, minuman yang mendidih, dan berbagai azab lainnya menanti mereka yang melanggar perintah Allah. Mengapa kita harus percaya hari kiamat, anak-anak sekalian? Karena pertama, janji Allah dan Rasulnya. Percaya pada hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah sudah mengajarkan bagaimana kepastian terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua untuk memotivasi berbuat baik. Keimanan kepada hari kiamat membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kita akan termotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi dosa karena tahu semuanya akan dihisab. Kemudian yang ketiga, keadilan sempurna. Percaya hari kiamat menunjukkan bahwa ada keadilan yang sempurna yang akan ditegakkan. Setiap perbuatan sekecil apapun tidak akan luput dari perhitungan. Apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti setelah hari kiamat? Yaitu pertama, beriman dengan sepenuh hati, percaya kepada Allah dan hari kiamat sebagai takdir yang akan datang. Ini menjadi pondasi utama. Yang kedua, memperbanyak amal soleh, berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang kesusahan, beribadah dengan sungguh-sungguh seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Itu merupakan hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat setelah terjadinya hari kiamat. Yang ketiga adalah jaga akhlak dan doa. Selalu menjaga tutur kata dan perbuatan agar selalu baik, selalu berdoa agar selamat dari akhir
dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Kesimpulannya, kiamat itu pasti, maka siapkan diri kita untuk hari kiamat. Apa? Yaitu menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah di dunia ini. Hari kiamat pasti akan datang, hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Mari kita hidup dengan berbuat baik dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua mendapatkan kebahagiaan abadi di surganya. Bekal terbaik adalah iman dan amal soleh, ihsan, Islam. Itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Begitulah anak-anak sekalian terkait dengan hari kiamat atau hari akhir. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.